proses P21-nya Resurrencia atau dokter Iqbal sudah menanti hari katanya sih banyak berpendapat itu. Ya. Namun dari pihaknya Refy Harun tetap bersikeras bahwa ini ada proses-proses juga banyak kejanggalan dan akhirnya dia mendatangi Kejati DKI terkait meminta dihentikan perkara itu gimana? Roy Suryo datang ke Kejati, Kejaksaan Tinggi minta penghentian perkaranya dia. Dikabulkan. Kan belum P21. Ya enggak lah, nggak bakal dikabulkan. Ya begini, ada orang diduga melakukan tindak pidana, dilaporkan, diproses secara hukum. Terus orang itu datang ke penegak hukum minta dihentikan perkaranya. Dia kalau minta dihentikan perkaranya itu bukan datang langsung ke penyidik atau ke jaksa atau ke hakim. Ya, ini kan masih di tingkat penyidikan, ya kan, sama kejaksaan. Kalau datang langsung ke hakim juga, nah itu masih bisa. Jadi orang kalau minta dihentikan perkaranya di tingkat penyidikan dan kejaksaan, dia bukan datang ke mereka, para pihak ini, kepada polisi, bukan kepada jaksa juga, tapi datang ke pengadilan, mengajukan permohonan pra peradilan terhadap penanganan perkaranya, begitu. Itu yang kemudian kita bilang ke hakim bisa juga, tapi untuk caranya adalah mengajukan mekanisme permohonan pra peradilan ke pengadilan yang berwenang. Kami mengajukan uji formil, uji material terhadap penanganan perkara, dan kami minta karena penanganan perkara ini A, B, C, D, E, F, G yang kemudian tidak berdasarkan undang-undang, tidak prosedural, maka kami minta untuk perkaranya dihentikan, status tersangka dicabut. Itu bisa, tapi lewat jalur apa? Lewat jalur pra peradilan, itu kan rapid, ya itu jalurnya. Tapi kalau dia datang langsung ya nggak bakalan dikabulkan. Hukum nggak mengatur mekanisme itu, jadi nggak bisa dia perkara dihentikan atas dasar dia datang ke kejaksaan tuh. Siapa yang ngasih nasihat dia supaya datang ke Kejati? Karena dia melihat dari hukum yang kenakan pasal-pasalnya ada juga di selundupan atau. Ya dia harus ke pra peradilan, nggak boleh langsung datang itu, nggak bisa. Mekanisme hukumnya nggak ada yang seperti itu. Kalau di pikiran dia sendiri berarti pikirannya salah, tindakan salah. Kalau ada yang ngajarin, itu yang ngajarin itu yang nggak tahu tuh kenapa dia. Udah lanjut. Bicara nggak tahu bang, tapi kata bang harusnya ke proses pra peradilan. Namun kan dari Roy Suryo itu kan jalan yang buntu. Tapi itu juga ke MK, dia juga ke DPR, tapi nggak ada sambutan. Ya kalau ke DPR kan rapat dengar pendapat. Kalau ke MK juga itu kan dia mengajukan gugatan, tapi kan gugatan formilnya undang-undang kalau MK itu kan. Undang-undangnya benar apa enggak? Ya kan nggak sampai ke situ, karena ini kan persoalannya bukan kesalahan undang-undang, tapi bagaimana formal material dari proses pemeriksaan perkara kan, begitu. Dia yang benar tuh datang ngajukan permohonan pra peradilan, begitu. Seperti itu baru benar dia tuh. Tapi kan sampai sekarang pun kita nggak dengar cerita risalah dia mengajukan permohonan gugatan pra peradilan. Yang dia lakukan adalah tindakan sia-sia semua tuh. Yang nggak sia-sia dia datang pra peradilan, mengajukan permohonan itu tadi, analisa formil, uji material juga mengenai keabsahan suatu proses penyidikan. Itu baru dia ke pra peradilan. Mudah-mudahan hakim mendengar, hakim memutus, ya benar, Anda yang benar. Nah, Anda diputus, tersangkanya hilang, kemudian perkara dihentikan, kan begitu. Atau perkara memang kalau di tingkat pra peradilan juga perkara nggak bisa dihentikan juga, paling status tersangka hilang, proses penyidikan diulang kan begitu. Tapi kan untuk melakukan itu aja dia nggak pernah. Roy Suryo CS kan mengajukan pra peradilan. Nah, tapi dia teriak-teriak aja, jadi ya selalu salah jalan. Orang kalau udah salah jalan mau kemana aja salah jalan begitu. Nyari jalan yang benar dia harus belok lagi nih. Kita mau ke Garut, kita lewatnya Banten. Memang salah jalan tapi bisa aja muter kan, tapi kejauhan, kelamaan. Makanya bicara salah jalan bang, kemarin juga disetir salah satu advokat senior. Ya. Dia hanya menyatakan bahwa Rasulullah kan brandingnya 99% ijazahnya Jokowi palsu. Ya. Namun dia minta dihentikan apa dia kurang bukti-bukti, tapi dari pihak Refy Harun bukti-buktinya seablek. Bukti kalau bertingkat-tingkat, kalau isinya kosong semua juga nggak bisa dipakai kan sebagai barang bukti. Jadi ada barang bukti, ada bukti-bukti yang sifatnya valid,
Bukti kalau cuma 2 atau 3 tapi valid kan, cuma 3-4 lembar tapi valid kan bisa dipakai. Tapi kalau sampai segunung itu bukti, kalau isinya kosong-kosong nggak diisinya juga nggak ada yang make itu begitu. Bukti itu harus bisa membuktikan. Kalau bukti-bukti banyak tapi nggak bisa membuktikan, bukan barang bukti kan. Nah, kemudian uji bukti itu adanya di pengadilan nanti, begitu. Nah, kalau di kepolisian, di penyidikan, ya uji bukti boleh. Tapi kalau bukti yang didapat mengenai tindak pidananya lebih dominan, lebih lengkap lagi dibanding bukti menyanggah itu, yang perlu verifikasi ini yang dipakai dulu. Nanti ini dibandingkan di wilayah persidangan pengadilan. Beda kalau hasilnya bukti di kepolisian minim, ini ada bukti yang akurat, ini yang dipakai. Untuk apa? Untuk kepentingan penghentian penyidikan atau menganggap ini bukanlah suatu tindak pidana, begitu. Nah, ujungnya kan penghentian penyidikan. Tapi kan ini buktinya lengkap dari pihak kepolisian. Kita pun orang awam pun bisa tahu ini buktinya lengkap, itu ada fakta-faktanya, yang kemudian video-video yang viral juga kan ada tuh tentang pencemaran nama baiknya Presiden Jokowi kan, mantan presiden kan. Jadi itu ya tetap dipakai. Ya ini kalau dia punya bukti sebagai bukti peringan atau bukti penyanggah, ya nanti adanya di pengadilan, diadu di situ. Nah, mungkin 2 bukti yang bertentangan ini, yang ini sudah validnya dengan jejak forensiknya udah valid, kemudian ini ada bukti yang belum valid tapi dibilang sebagai penyanggahnya, kemudian di mix di wilayah penyidikan. Tetap yang jalan adalah ini dulu, karena sudah dalam hukum tuh 2 alat bukti cukup, sama saksi cukup, menyatakan demikian, ini bisa disidangkan begitu. Bang, ini kan mereka udah mendekati P21 Bang, jadi kabarnya sih besok mereka mau Komnas HAM juga nih Bang. Oh iya, dia Komnas HAM kan penting itu, supaya minta diselamatkan oleh Komnas HAM. Apa bisa? Ya nggak bisa. Ini sengaja narik ulur lagi ya? Nggak ada, mereka karena udah patah jalan. Sebenarnya jalan yang benar tuh, jalan yang lurus itu tadi, ke pra-peradilan tadi nggak mereka jalankan. Mereka jalan belok-belok terus, jadi nggak nyampe-nyampe. Udah dibilangin tuh jalan ke Kota Malang tuh lewat jalan tol dari Jakarta ini atau naik pesawat ke Malang, mereka ke Pekanbaru, ke Aceh gitu, ke Mesir, ya nggak akan pernah nyampe begitu. Tapi menurut Abang sendiri memang ada pelanggaran HAM nggak ya Abang lihat di sini? Nggak ada pelanggaran HAM. Emang mereka disiksa enggak, mereka ini enggak, mereka yang malah kalau menurut dugaan kita melanggar HAM ya. Soalnya ada orang punya nama baik, reputasi, mereka cemarkan aja terusan begitu. Tapi HAM di sini kan, pelanggaran HAM di sini kan akhirnya kan ada pasal-pasalnya, itu undang-undang ITE kan, pencemaran nama baik, itu yang dijalankan. Jadi setiap orang yang mencemarkan nama baik seseorang, setiap orang yang mencuri dompet orang, itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia bagi si korban begitu. Nah, korban ini tapi kan nggak bisa dia ngadu juga ke HAM kan, karena sudah ada pasal-pasal konkret yang mengatur itu, yaitu pasal-pasal mengenai tindak pidana yang bersangkutan, materialnya, yaitu misalnya pencemaran nama baik, pencurian kan. Tapi kalau pasal itu nggak ada, ya berarti kita ngadu ke Komnas HAM. Gitu. Karena dijadikan tersangka, Bang. Tersangka itu proses hukum begitu, nggak ada melanggar HAM orang dijadikan tersangka itu, karena sudah ada mekanisme hukumnya. Beda kalau belum ada, nggak ada undang-undangnya, nggak ada ininya, orang jadi tersangka padahal undang-undang sendiri nggak ada, peraturan sendiri nggak ada, itu pelanggaran HAM. Karena yang paling dasar tuh hak asasi manusia kan. Tapi kalau sudah ada aturan-aturan khususnya tindak pidana segala macam yang diatur oleh pasal-pasal undang-undang, ya pelanggaran HAM itu paling dasar, ini yang dipakai gitu. Lex spesialis. Bilang tadi undang-undang, makanya itu komplain atau meminta dijatuhkan aja diduga melanggar undang-undang dengan proses P21 melebihi batas, Bang. Karena di undang-undang itu ada kalau lebih dari 14 hari harusnya dibalikkan ke kata siapa? Kata Harun yang undang-undangnya ada itu 14 hari, pasal apa itu? Tapi undang-undang ada pasal. Nggak ada. Begitu, itu sifatnya normatif begini. Jadi untuk menjadikan pedoman di mana 14 hari kerja itu sebagai ukuran, tapi sebagai pedoman. Kadang-kadang terlewati. Kenapa? Karena ada keadaan-keadaan yang sifatnya parsial, yang sifatnya konkret, yang kemudian menyebabkan tidak terjadinya 14 hari kerja. Misalnya kita lagi nanganin perkara, waktunya harus 14 kerja. Tiba-tiba dalam rentang waktu itu ada keadaan-keadaan yang sifatnya mayor, force mayor misalnya. Ini paling berat nih. Misalnya ada banjir sehingga tidak bisa melakukan kegiatannya. Ya udah lewat waktu gitu. Kalau di penyidikan perintahnya udah cari bukti, tapi karena kendala mencari bukti nggak cukup 14 hari, lebih waktu, ya itu dijalankan. Gitu, sifatnya diskretif. Nggak melanggar ya?
Mana ada melanggar? Tidak ada. Itu kan baru sifatnya pedoman aja. Pedoman atau petunjuk pelaksanaan kan, gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Nah, Karena kan udah kalau ada peraturan undang-undang KUHP yang menyatakan harus 14 hari kerja, kalau dari itu angus, ya ambruk semua hukum kita gara-gara soal 14 hari kerja. karena kan berasa bukti-bukti Itu dibikin pada kasus 100, kasus 1000, iya. tapi kok P21-nya belum juga diterbitkan. Ya makanya saking banyaknya bukti, saking banyaknya ini berkas dianggap lengkap itu harus benar-benar sahih, telitinya, argumentasinya untuk P21 sahih, harus benar-benar lengkap ya, berdasarkan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan ilmiah dalam pembuktian, dalam penyidikan, itu yang kemudian dibungkus, dibundeling gitu, supaya tidak ada celah lagi yang kemudian dianggap sebagai melanggar formal hukum pidana. Yang menarik itu kita balik flashback terkait pembuktian, Bang, dia menyatakan 99% palsu. Buktinya sudah valid dan menumpuk. Kenapa ditunda dulu? Harusnya kan dia udah bertanding di pengadilan ya, Pak, untuk membuktikan bahwa dia punya asumsi sebelum. Ya nanti di pengadilan itu, karena ini kan perkara pidana. Kecuali dia ngajukan pra peradilan, terus suruh mengajukan pra peradilan, bukti yang semuanya itu dipakai itu untuk uji formil dan material di pengadilan pra peradilan. Tapi kan mereka sendiri nggak mau pakai lembaga ini kan? Ini udah tahu kali, Bang. Apa? Udah tahu pasti salah atau gimana, Bang? Iya makanya itu mereka sana kemari, padahal dia udah tahu alamatnya, gitu. Ya alamat palsu yang dicari, padahal alamat yang asli udah dia tahu tuh, oh di situ, tapi itu nggak dijalankan. Jadi dia mengarahnya kemana-mana ya. Ya sama kayak kita, pacar kita rumahnya di situ, cuman karena kita takut ke situ, kita solo cari pacar kita di sono alamatnya, padahal dia udah tahu alamatnya pacar, kita udah tahu alamat pacar kita di sini kan, kita nggak mau ke situ, takut dimarahin sama calon mertua atau takut ditolak cintanya gitu. Akhirnya muter-muter. Tapi kan ya, di suatu tempat juga sangat kejam. Jahat. Siapa? Pak Jokowi. Kata siapa? Andi suka begitu orangnya kan, suka melebih-lebihkan keadaan itu. Refli Harun kan, bombastis, namanya juga Pak. Jahat karena cuma masalah seperti lembar ijazah. Ya. Telah mengadu domba bersama rakyat. Ya udah itulah. Ya itulah omongannya Pak Refli Harun kan. Kita nggak bicara personal ya, tapi omongannya begitu ya, namanya dia ngomong boleh-boleh aja, namanya dia pengacara. Gitu. Pengacara kan boleh ngomong apa aja kan, tapi dia dilindungi oleh surat kuasa tuh omongannya tuh. Gitu, boleh dia ngomong gitu. Tapi kan dari kuasa hukumnya itu terpaksa yang terjadi akan nggak bisa menentukan bahwa kalau ditunjukkan akan clear. Buktinya Mabes Polri sudah menunjukkan, Polda sudah menunjukkan, ya. Tapi tetap aja optimisnya 99%. Iya, orang kalau udah ngeyel begitu. Orang kalau udah ngeyel, kan ada tingkatan tuh, orang yang keras kepala, orang bebal, orang ngeyelan, tuh begitu. Keras kepala tuh ada di wilayah depan, keras kepala kan, tapi keras kepala bisa dipengaruhi dengan argumentasi rasional. Dia bisa dari keras kepala jadi kepalanya jadi nggak keras, jadi dia menjadi lemah lembut atau jadi kemudian sadar tuh orang keras kepala. Kalau orang ngeyelan itu tetap ngeyel aja gitu, ngeyelan gitu. Ngeyelan itu udah batasnya, ambang batas di mana nggak bisa diapa-apain tuh, gitu. Kecuali dihukum baru dia ngeyelnya hilang gitu kan. Di atas lagi atau bebal tuh, paling tinggi tuh bebal. Bebal itu udah di penjara juga masih nggak tahu kalau salah itu. Bebal itu. Tapi juga sekarang gue bergulir dengan kata ada nama AS di belakang ini. Ya. Kan? Memproses argumentasi untuk ini dikembangkan. Nah, melihat ini mas, ya mungkin itu framing awal, ada keterlibatan banyak pihak, namanya nge-framing kan. Tapi kemudian ketika semuanya runtuh, para pihak yang nge-framing juga tadi kan pergi satu persatu dengan diam-diam gitu. Tapi jejaknya masih ada, sehingga orang lain kemudian melihat ini si AS ini nih, kayaknya nih termasuk pelakunya. Tapi kan tinggal jejak doang. AS kalau nggak mau ngaku nggak apa-apa kan, gitu. Jadi dia mau melihat dari dua, sekarang juga beredar lagi terkait salah satu video yang menarasikan salah satu pejabat negara kita, dan ini masalah juga pejabat juga mantan. Ya. Akan kayak ini tertutup dengan perkara yang tadi yang proses hukumnya. Nah, jadi gini, kepintaran orang meninggalkan jejak, gitu kan. Jadi ada orang yang pintar, jejak tuh hilang sama sekali. Ada orang yang nggak pintar menghilangkan jejak,
sehingga meninggalkan jejak gitu. Jadi kalau sampai disebut nama AS berarti jejaknya masih ada tuh. Gitu. Tapi kalau sampai nggak ada sama sekali berarti jejaknya hilang kan. Jadi begitu. Tapi kalau kita bicara hubungan antar para penguasa dan yang dulu berkuasa, mantan penguasa, ini kita bicara tentang hubungan kekuasaan kan, gitu. Seringkali orang yang sudah nggak berkuasa kemudian berusaha menjatuhkan orang yang sedang berkuasa. Jadi orang yang belum berkuasa pengen berkuasa, dia menjatuhkan orang yang sedang berkuasa. Gitu. Seringkali terjadi peperangan-peperangan di situ, peperangan-peperangan antar subjek gitu. Nah, itu baru peperangan antar subjek pribadi yang pernah berkuasa, belum peperangan antar partai politik yang ingin berkuasa juga. Sama juga begitu. Jadi mereka saling sikut-sikutan. Untuk kekuasaan kan harus saling sikut-sikutan kan. Itu kan tetap pengadilan pembuktiannya. Ya kalau kita kembali ke persoalan yang tadi, tetap ujungnya sumber yang sahih untuk kemudian dianggap legal adalah persidangan di pengadilan. Tapi kan proses hukumnya juga kemarin juga salah satu itu sebetulnya gugur. Kalau nanti di proses pengadilan itu kan orang-orang tertentu yang melihat ijazahnya Pak Jokowi yaitu JPU, hakim, ya, pelaku atau tersangka, kuasa hukumnya, masyarakat itu nggak tahu Pak itu gimana? Ya begini kan persidangannya terbuka untuk umum. Ketika dibuka di persidangan kan ada media-media melihat tuh sorotan-sorotan itu kan. Nanti hakim kan juga karena ini atensi dan intensi mengenai jasa, pasti hakim juga memperlihatkan kepada publik nih, ini jasanya benar nih. Seolah-olah memperlihatkan kepada jaksa maupun kepada penuntut umum, jaksa maupun kepada pembela dan kepada para terdakwa, hakim juga pasti memperlihatkan kepada saksi misalnya atau misalnya si korban yang membawa ijazah ini, nih ijazahnya. Dia pasti begini tuh, benarkah ini ijazahnya? Benar ya, gitu dia. Udah tingkat paling tinggi dari pemberian keterangan-keterangan di persidangan itu, gitu. Yang paling tinggi itu karena ada media yang menyorot itu, yang kemudian melihat secara langsung dan merekam, mendata menjadi suatu rekaman jejak digital atau rekaman video. Bukan meminta ditunjukkan ke publik masyarakat, bukan itu. Enggak, itu udah berlebihan. Kan yang berlebihan kan nggak bagus. Berarti biar kata masyarakat tahu dan nggak berpanjang-panjang clear gitu loh. Ya itu udah paling clear, udah lembaga pengadilan udah paling clear. Nah.